nggak tahu itu Obaja belajar tren dari mana ya, rambut gondrong, celana pendek, sepatu diinjek, dan merasa itu keren. Saya berdoa itu bukan belajar dari saya aja ya. Oke, balik. Sebelumnya mari kita berdoa dulu saudara ya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang mengajari kepada setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan menangkap di roh kami Tuhan. Buat segala sesuatu yang disampaikan ya Tuhan hari ini seperti firman-Mu yang berkata bahwa setiap firman yang ditebarkan, yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi itu akan mengerjakan dan melaksanakan kuasanya dan mujizatnya Tuhan. Bapak, Tuhan Allah Roh Kudus, hamba berdoa biar saat ini Engkau yang melayang-layang di tempat ini. Dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali di tempat ini ya Tuhan. Biar tidak ada satupun orang di tempat ini ya Tuhan yang kembali dengan seperti mereka, sama seperti mereka datang. Tapi Tuhan sungguh kami berdoa, hamba berdoa ya Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tempat ini. Dan Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu sendiri yang lahir dari roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu yang lahir dari roh-Mu itu yang akan mengubahkan ya Tuhan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang masih semangat sama-sama katakan. Oke, baik. Saya berdoa saudara ya, tadi apa yang disampaikan oleh saudara Obaja, minta dengan roh Tuhan untuk engkau itu diberi pengertian untuk bisa menangkap. Amin. Amin. Minta. Jadi setiap kali firman, kesaksian disampaikan, kita belajar berdoa saudara. Tuhan apa yang kau mau sampaikan, apa yang kau mau nyatakan Tuhan. Karena dengan demikian hidup kita makin hari ke hari akan diubahkan oleh roh Tuhan. Amin. Saya tadi berdoa gitu kan. Poin yang saya terima adalah bahwa setiap kali Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita, itu bukan cuma buat diri kita sendiri saudara. Tapi itu harus kita teruskan kepada orang lain. Amin. Oke, karena di sini mungkin masih banyak yang belum kenal, saya perkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Nama saya Rolis Firman. Kalian boleh panggil saya Rolis, mau panggil Kak Rolis boleh, mau panggil Brother Rolis boleh, mau panggil Om Rolis boleh. Mau panggil Mas Rolis boleh, mau ngobrol juga boleh, gak apa-apa. Ngobrol aja, ya gak apa-apa. Gitu ya. Dan saya bersyukur buat setiap kesempatan yang ada di tempat ini yang diberikan kepada saya. Saya janji saya gak akan lama saudara ya, karena saya melihat ini kayaknya wajah-wajahnya udah mulai wajah-wajah penuh dengan haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Dan saya berdoa di akhir tahun ini, beberapa waktu ini saudara ada di tempat ini yang dari provinsi, sebelum kita menyelesaikan akhir tahun ini kita akan menyelesaikan dengan sangat kuat dan kita akan memulai tahun baru dengan sangat kuat. Gak ada amin. Saudara ini penting saudara ya. Setiap kali kita hendak mengakhiri tahun dan kita memulai sesuatu tahun yang baru itu sangat menentukan saudara. Ini sangat menentukan buat hidup kita. Saudara kalau misalnya engkau percaya, engkau melihat hari-hari ini, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita nyanyikan, setiap apa yang kita deklarasikan, ini saya mulai ngeri saudara. Kenapa saya bilang saya mulai ngeri? Karena itu mulai digenapi. Halo? Siapa di sini yang tahu lagunya Pasukan Raja Wali saudara? Tahu ya? Penari tahu ya? Pemain musik tahu ya? Coba boleh kasih kunci C. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan gagah saudara ya. Kami kan menari. Keren kan? Apa dikatakan? Di atas gelombang. Amin. Apalagi dikatakan mengangkat senjata. Gagah. Menggenapkan semua kehendak Panglima Agung. Ini kalimatnya nih, nyanyi sama-sama. Terbang lebih tinggi. Yang mau terbang angkat tangan. Terbang lebih kuat dalam ketepatan, dalam keintiman. Ini kami pasukanmu. Yang apa? Katakan kencang. Amin. Saudara percaya gak percaya, mau gak mau, apa yang tertulis, boleh keluarin liriknya lagi. Di lagu Pasukan Raja Wali itu sedang digenapi dalam hidup kita saudara.
Sekali lagi saya bilang, saudara percaya nggak percaya, mau nggak mau, engkau yang hidup di zaman ini, di masa ini, apa yang kita nyanyikan, yang nyanyi bukan ayatnya Pak, lagu tadi gitu ya. Apa yang kita nyanyikan, itu sedang tergenapi dalam hidup kita saudara. Halo? Ya kan katakannya kalimatnya keren kan, kami kan menari di atas gelombang. Wow, keren nggak? Tapi pertanyaannya, saudara siap gak menari di atas gelombang? Tapi sekali lagi kalau hatimu, kalau yang di dalam sini takut, kita gak pantas nyanyiin lagu ini saudara. Bukan kita melanggar setiap aturan, bukan kita melarang, melawan setiap apa yang dikatakan oleh pemerintah. Enggak, tapi kalau yang di dalammu takut, kita tidak sedang menari di atas gelombang. Kita sedang apa? Kita sedang kelelep ngikut gelombang. Enggak. Ada satu pepatah yang mengatakan only that fish that going with the flow. Kita selalu ngomong, wah kita yang penting ngeflow. Saudara kalau baca, kalau tonton Discovery Channel hanya ikan mati yang akan berenang ngikutin arus saudara. Sementara untuk mereka ikan-ikan yang hidup, mereka ikan-ikan yang survive, kita gak akan pernah going with the flow. Tapi kita akan melawan arus. Arus dunia ini dibawa kepada apa sih? Dibawa kepada ketakutan. Dibawa kepada apa sih? Dibawa kepada untuk kita ini dibuat malas, untuk kita ini di shutdown, untuk kita ini gak bisa memuji Tuhan, untuk kita ini gak bisa menyembah Tuhan, untuk kita ini gak bisa beribadah. Itu arus dunia. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berkata dengan apa ya? Kalau saya mau bilang dengan memalukan kali ya, dengan sangat mengerikan, dan kita berkata mungkin ini waktunya untuk kita ini rest di dalam hadirat Tuhan. Saudara, lagu tadi itu berkata apa sih? Menari di atas gelombang. Artinya apa? Gelombang boleh datang, tapi yang akan kita lakukan adalah kita menari di atas gelombang. Amin. Ini belum masuk dalam firman saudara, nanti kita baca firmannya. Yang kedua dari bait lagu ini saudara ya, itu dikatakan mengangkat senjata, menggenapkan kehendak panglima. Nah pada waktu masalah itu datang dalam hidup kita, pada waktu gelombang itu datang dalam hidup kita, pada waktu segala sesuatu itu berusaha bertubi-tubi membabi buta menghabisi hidupmu, rohmu, imanmu, percayamu, harapanmu, yang kau lakukan apa? Ngikut atau mengangkat senjata, saudara? Kita buka sama-sama firman Tuhan ya. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 2 Samuel 23 ayat 10. Buka Alkitab saudara. Ini kekuatan buat setiap pasukan Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, kita harus mengangkat senjata saudara. Hari-hari ini bukan hari-hari yang akan semakin baik. Hari-hari ini dunia sedang mengalami resesi. Tapi sekali lagi responmu akan menentukan engkau masuk dalam sebuah resesi atau engkau masuk dalam sebuah resepsi. Halo? 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-10 berkata gini. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya apa? Sampai tangannya apa? Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita hari-hari ini saudara. Pedang itu tidak pernah lepas dari tangan kita saudara. Senjata itu gak pernah lepas dari tangan kita. Nah pertanyaannya, apa senjata yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Apa senjata yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Misalnya senjata yang Tuhan kasih dalam hidupmu adalah kasih. Hari-hari ini sudahkah itu melekat dalam tanganmu dan tidak terlepas? Kalau misalnya senjatamu adalah pujian, bisakah itu terus melekat di dalam tanganmu sekalipun tanganmu sudah lesu saudara? Udah letih. Bisa enggak? Saya enggak tahu senjata kita apa. Salah satu senjata saya adalah pujian. Salah satu senjata saya adalah deklarasi. Salah satu senjata saya adalah bahasa roh. Dan kalau saya tidak melatih diri saya untuk saya angkat senjata saya setiap hari, maka saya akan menjadi orang yang sangat lemah, saudara.
Saya akan menjadi orang yang sangat lemah. Itu sebabnya membuat saya ini setiap hari saya harus bangun jam 4 pagi, saya harus deklarasi, saya harus memuji Tuhan, saya harus menyembah Tuhan, saya harus berbahasa roh membangun manusia roh saya. Karena itu senjata saya. Nah saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Apa senjatamu? Apa senjatamu? Atau mungkin kebanyakan, aduh Pak saya nggak tahu nih senjata saya apa. Tapi saya mau bilangin saudara, kalau kita tidak mengangkat senjata kita dan kita sampai itu melekat, menyatu dengan tangan kita, hari-hari ini, kita gak akan pernah bisa memasuki 2021 dengan kuat saudara. Kemarin itu Ibu Iin itu khotbah, beliau itu berkhotbah tentang jalan-jalan yang mengerikan. Siapa yang dengar kemarin khotbahnya beliau saudara? Yang di rumah siapa yang dengar boleh lambaikan tangan. Waktu saya lihat jalan-jalan yang mengerikan itu, ngeri saudara. Kita kan ngelihatnya santai ya, cuma digambar. Saudara tahun 2021 di roh seperti itu saudara. 2020 aja kita ini benar-benar pontang-panting, kita ini benar-benar perang segenap hati kita. Untuk kita bisa menang di tahun ini. Dan sekali lagi waktu saya berdoa, Tuhan apa sih rencanamu tahun depan? 2021 gelombang akan makin mengerikan saudara. Tapi sekali lagi ada janji Tuhan, semengerikan apapun gelombang di tahun 2021, buat setiap anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa kita akan menari di atas gelombang. Amin. Halo? Halo? Siapa yang mau menari di atas gelombang saudara? Ya? Kalau kamu menari di atas gelombang, jangan pernah takut. Amin. Yang kedua, angkat senjatamu saudara. Angkat senjatamu. Sampai itu tinggal melekat. Di tempat ini semuanya pasukan Tuhan, amin. Ini yang ajaib saudara ya. Dikatakan bahwa sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada tahun itu kemenangan yang apa? Aduh saudara gak semangat nih. Saudara pengen gak sih kemenangan besar dalam hidupmu? Hello, saudara engkau pengen gak sih berkemenangan yang besar? Glorious triumph. Atau kau cuma pengen menang yang aduh. Saya dulu waktu nakal hobi saya main judi saudara. Hobi saya main judi, main judi kampung, main gaple. Tahu gaple? Main domino, yang main cekak-cekakan sekali lewat 100, sekali lewat 100. Saya waktu itu pikir, waduh kalau misalnya sekali lewat cepet, kapan gua kayanya? Saya tingkatkan, bukan iman saya ya, hari itu waktu belum bertobat, ini jangan ditiru. Karena saya mengharapkan yang besar, saya ngomong sama teman-teman saya main judi, kita mainnya mulai beda yuk. Kenapa? Sekali lewat jangan cepet dong. Jadi berapa sekali lewat? Sekali lewat ceban. Itu baru mantap gitu. Sampai akhirnya saya pulang dengan kemenangan besar. Beberapa kali, karena saya mainnya curang. Nah saudara, seberapa di antara kita ini yang benar-benar menginginkan sebuah kemenangan besar? Atau kita ini sebenarnya nggak tahu kemenangan besar itu apa? Atau kita itu tadi seperti yang dikatakan oleh Obaja, saya ini menginginkan sesuatu di depan yang saya nggak tahu apa. Anak-anak muda, engkau yang di rumah. Atau kita berkata tahun 2021 ya udahlah, Tuhan pegang kendali, Tuhan buat perbedaan. Halo, tahun 2021 Tuhan sedang ingin memberikan sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidupmu saudara. Tergantung bagaimana dengan kita cukup menginginkan gak untuk kemenangan besar? Kalau saya sangat menginginkan, buat saya tahun 2021 adalah tahun menentukan itu saudara ya. Saya gak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini yang lebih ajaib lagi. Saya berdoa saudara benar-benar meresponinya saudara ya. Tuhan memberikan kemenangan yang sangat besar, rakyat datang kembali mengikuti dia. Hanya untuk apa? Hanya untuk apa? Merampas. Siapa di sini yang ingin merampas? Ada yang ingin merampasi musuhnya saudara? Siapa? Siapa yang pengen datang tuh ya, aku datang hanya untuk merampas. Singer? Main musik? Mau ya? Mau ya betul ya? Tapi kalau kita datang hanya untuk merampas saudara, ini mengerikan. Karena dikatakan di ayat itu. Coba boleh tampilin ayatnya sekali lagi.
Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat, garis bawahi kata rakyat. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kalau saudara cuma datang untuk merampas, itu artinya kita rakyat, saudara. Saudara mau jadi rakyat atau mau jadi pasukan? Saudara mau jadi rakyat atau mau jadi jenderalnya Tuhan? Saudara hanya ingin merampas atau engkau ingin turun dalam medan peperangan dan mengangkat senjatamu, saudara? Itu glorious triumph, saudara. Itu glorious triumph. Jangan cuma jadi rakyat. Kalau rakyat seperti tadi yang dikatakan Obaja, mentalnya jelata. Mentalnya itu miskin. Saking miskinnya apa? Cuma pengen berkat. Saking miskinnya cuma pengen apa? Cuma pengen mujizat dan mujizat. Tapi gak pernah mau jadi orang yang akan membuat mujizat. Gak berani. Dan tahun 2021, bagian kita adalah kita harus mengangkat senjata kita. Sampai itu tinggal melekat dalam tangan kita. Siapa di sini yang mau mengangkat senjatanya, saudara? Engkau mau mengangkat senjatamu? Engkau sudah tahu senjata apa dalam hidupmu? Boleh bangkit berdiri sama-sama, saudara? Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara. Saudara menangkap, saudara. Syakarata karata karana. Kiarata karana. Atau di tempat ini saudara boleh pejamkan mata. Di tempat ini saudara engkau ada yang tahu, engkau enggak tahu senjatamu apa dalam hidupmu, boleh angkat tangan. Kalau engkau enggak tahu. Jujur. Boleh angkat tangan. Yang kau enggak tahu, aduh Pak saya enggak tahu senjata apa dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini Tuhan bukakan, saudara. Siapa yang enggak tahu? Jadi jangan gengsi, saudara. Kita buka 1 Petrus 2. Ini tadi satu firman yang tadi Obaja minta maaf. Tapi pas saya baca, wow ini ajaib. 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dan yang rohani, yang ilahi. Supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Ayat ini bukan bilang untuk kita ini jadi bayi lagi, jadi orok lagi. Tapi kita ini punya kerinduan sama seperti bayi yang menginginkan sesuatu yang murni, saudara. Yang ilahi, yang dari Tuhan, yang murni. Kenapa Petrus menuliskan seperti itu? Karena waktu kita hidup di dunia, segala sesuatu yang dari dunia ini akan berusaha menyeret hidup kita. Sehingga kita ini tidak menginginkan hal-hal yang ilahi. Sehingga kita ini tidak menginginkan hal-hal yang rohani. Segala sesuatu dari dunia, kesenangannya akan menyeret kita kepada sesuatu yang akan membawa kita kepada kepelacuran dalam hidup kita, saudara. Dan saya nggak tahu seberapa banyak di antara teman-teman, bapak, ibu, saudara yang hari ini engkau tahu bahwa engkau butuh air susu yang murni dalam hidupmu. Engkau butuh yang ilahi dalam hidupmu.